Pengertian dari ukuran organisasi adalah pembahasan mengenai besar kecilnya suatu organisasi, serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi tersebut. Organisasi itu sendiri, jika dilihat secara langsung, kita pasti bisa membedakan mana yang perusahaan berukuran besar, sedang, atau menengah atau kecil. Persoalan ukuran organisasi menurut Robbins dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, tidak semua anggota dari organisasi tersebut memiliki masa kerja yang tetap atau permanen. Maksudnya, karena tentunya di setiap anggota organisasi tersebut memiliki masa kontrak kerja sesuai kebijakan perusahaan. Yang kedua, hubungan antara ukuran organisasi dengan jumlah anggotanya, yaitu maksudnya skala ukuran masing-masing tiap jenis organisasi tentulah tidak sama, ditentukan oleh masing-masing bidang organisasi. Yang ketiga, efisiensi dan kemampuan masing-masing anggota yang bekerja dalam suatu organisasi. Dan terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi-organisasi besar yang mempekerjakan 2.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak spesialisasi, departementalisasi, tingkatan vertikal, serta aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Namun, hubungan itu tidak bersifat linier. Ukuran mempengaruhi struktur dengan kadar yang semakin menurun, dampak ukuran menjadi kurang penting saat organisasi meluas. Lalu ada ukuran organisasi dan karakteristik struktural oleh Robbins. Diferensiasi horizontal yang pertama, yaitu derajat pemisah antara unit-unit dalam organisasi, misalnya divisi atau departemen. Contoh, kesetaraan derajat antara divisi-divisi dalam pembagian tugas suatu organisasi. Sebagai contoh, divisi acara, divisi konsumsi. Yang kedua, diferensiasi vertikal, yaitu derajat pembedaan organisasi antara level organisasi, jumlah organisasi, dan kekuasaan organisasi. Lalu yang ketiga ada diferensiasi spasial, yaitu derajat persebaran lokasi geografis dari fasilitas dan personel suatu organisasi. Serta ada contoh organisasi berdasarkan kompleksitas. Yang pertama, organisasi sangat kompleks. Dari ketiga diferensiasi di atas, masing-masing sangat tinggi. Contohnya perusahaan konglomerat multinasional dan badan pemerintahan seperti Shell, Pertamina, dan lain-lain. Dan yang kedua, organisasi sangat sederhana. Itu dari ketiga diferensiasi di atas, masing-masing sangat rendah. Contohnya sebagian besar usaha kecil menengah atau UKM. Lalu yang ketiga ada organisasi yang berada di antara kedua ekstrim di atas. Universitas biasanya memiliki diferensiasi vertikal yang rendah, diferensiasi spasial yang kecil atau tidak ada sama sekali, tetapi memiliki diferensiasi horizontal yang tinggi. Ukuran organisasi dan birokrasi. Birokrasi tidak harus identik dengan organisasi pemerintahan. Karakteristik birokrasi biasa muncul pada organisasi publik maupun organisasi bisnis. Secara umum, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang muncul pada fase tertentu dalam kehidupan organisasi dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama adalah komponen administratif. Komponen administratif memiliki kaitannya dengan birokrasi, khususnya birokrasi pemerintahan. Dengan menggunakan pemikiran rantai nilai Porter, maka aktivitas-aktivitas organisasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah aktivitas-aktivitas pokok yang menciptakan nilai, dan yang kedua adalah aktivitas-aktivitas pendukung yang dibutuhkan agar organisasi mampu menjalankan aktivitas-aktivitas pokok. Aktivitas pendukung meliputi infrastruktur organisasi, sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan persediaan. Lalu yang kedua ada konsep birokrasi. Karakteristik birokrasi yang dibayangkan oleh Weber adalah suatu organisasi yang sistematis di mana berbagai tujuan dan sasaran jelas dan posisi jabatan tersusun secara piramidal berdasarkan jenjang otoritas yang teratur. Tidak seperti birokrasi patrimonial, di dalam birokrasi ideal tersebut, otoritas atau wewenang tidak melekat pada orang, melainkan pada posisi orang tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri birokrasi sebagai sebuah tipe ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah division of labor. Pekerjaan setiap orang dalam birokrasi dipecah-pecah menjadi tugas-tugas yang sederhana, rutin, dan terdefinisi secara jelas. Yang kedua ada well-defined authority hierarchy. Adalah struktur formal yang bersifat multi-jenjang, di mana hierarki posisi atau bagian menunjukkan bahwa jenjang yang lebih rendah berada dalam kontrol dan pengawasan jenjang yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada high formalization. Ketergantungan pada aturan dan prosedur formal untuk menjamin keseragaman dan mengatur perilaku pada pemegang jabatan. Yang keempat ada impersonal nature. Sanksi diterapkan secara seragam dan impersonal untuk menghindari keterlibatan berbagai kecenderungan pribadi dan subjektivitas para anggota.
Lalu yang kelima ada employment decision based on merit. Seleksi dan promosi didasarkan pada kualifikasi, kompetisi, dan kinerja para calon. Lalu selanjutnya ada career tracks for employees. Para anggota diharapkan mengejar karir dalam organisasi. Sebagai imbalan, para pegawai mendapat jaminan kerja seumur hidup. Lalu yang terakhir ada distinct separation of member. Berbagai tuntutan dan kepentingan pribadi sepatutnya dipisahkan dari pekerjaan agar tidak mengganggu sifat rasional impersonal dari aktivitas-aktivitas organisasi. Jadi ringkasnya ciri birokrasi ideal dari Weber adalah bertolak belakang dengan birokrasi patrimonial. Kritik terhadap aplikasi pemikiran Weber ini, khususnya dalam organisasi pemerintahan, pada awalnya tidak ditujukan untuk ukuran organisasi yang berlebihan, melainkan pada penekanan aspek impersonal dalam birokrasi ideal tersebut. Fase perkembangan kehidupan organisasi. Penggagas awal konsep ini yaitu ahli organisasi Amerika bernama Larry Greiner. Ia berpendapat bahwa organisasi-organisasi pada umumnya mengalami suatu proses perkembangan sejalan dengan waktu dan bertambahnya ukuran organisasi itu sendiri. Usia atau fase kehidupan organisasi mempengaruhi karakteristik tertentu dalam pengelolaannya. Greiner membagi fase perkembangan menjadi 5 tahapan meliputi: yang pertama, fase entrepreneurial. Yang kedua, fase kolektivitas. Yang ketiga, fase delegasi. Yang keempat, fase formalisasi. Dan yang terakhir, fase kolaborasi. Adapun penjelasan tentang fase-fase tersebut sebagai berikut. Yang pertama, fase entrepreneurial. Pada fase ini, biasanya organisasi berukuran kecil karena baru didirikan. Anggota organisasi masih sedikit, sehingga pengelola organisasi dengan mudah mengontrol aktivitas-aktivitas organisasi. Yang kedua, fase kolektivitas. Pada fase ini, organisasi mulai diperjelas struktur dan fungsi-fungsinya. Visi-misi organisasi telah diklarifikasi secara lebih jelas arah dan tujuannya. Yang ketiga, fase delegasi. Pada fase ini, mulai dilakukan pendelegasian keputusan ke bawah. Yang keempat, fase formalisasi. Pada fase ini, cara-cara kontrol birokratik mulai diterapkan seperti pada sistem perencanaan, akunting, informasi, dan pelaporan formal serta penerapan standarisasi dalam berbagai aktivitas. Yang terakhir, fase kolaborasi. Pada fase ini, organisasi mencoba mengatasi cara kerja birokrasi yang terlalu rasional dan impersonal dengan mengembangkan kerja tim. Peran administrasi dalam fase kehidupan organisasi, yaitu peran administrasi publik menurut Gray. Yang pertama, menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. Kedua, melindungi hak-hak masyarakat atas pemikiran, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan lain-lain. Yang ketiga, berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi. Peran administrasi publik pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi publik sangat berperan sekali bagi organisasi, diantaranya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, kegiatan surat menyurat, serta memperlancar proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi.